seluruh Indonesia. Ya, baiklah dengan saya Coach Siska malam ini mengucapkan selamat datang di acara Healthy Talk dan Recognition Night. Nah, sebelum kita mulai, Coach Siska mau tahu dulu, ini dari daerah mana aja sih? Kayaknya jauh-jauh ini. Coach Siska sendiri ini hadir dari Indramayu. Coba Coach Siska mau tahu nih, yang malam ini hadir dari mana aja, kita absen yuk. Adakah dari daerah mana nih? Aceh, wow, selamat datang. Banda Aceh, wih luar biasa ya. Banda Aceh, keren banget loh. Karena kecanggihan teknologi, orang Indramayu bisa ketemu dengan orang Banda Aceh. Biren Aceh juga, Kulon Progo, Samarinda. Bandung, ih seru banget. Gunung Kidul Jogja juga ya. Bandung, halo Ella dari Bandung, ye luar biasa. Mana lagi nih, mana lagi, Bandung, banyak nih orang Bandung. Wah orang Bandung rajin-rajin ya. Bogor, oke. Mana lagi nih, ada daerah lain lagi enggak? Bandung, waduh ini kayaknya layar dikuasai oleh Bandung, membara. Geobogan itu di mana Ibu, Mbak, Kakak? Mohon maaf saya nggak bisa lihat wajahnya. Grobogan kali ya, saya salah baca kali. Grobogan tuh daerah mana ya? Kota mana? Indramayu lagi, halo Indramayu. Grobogan, Jawa Timur. Jawa Timur. Keren. Halo Grobogan, Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah atau Jawa Timur boleh sweep dulu. Jawa Tengah, Aceh. Jawa Tengah. Cileunyi, Bandung, Jawa Tengah ya. Aduh keren sekali. Ada lagi nggak nih yang dari luar Jawa? Ada nggak yang luar Jawa? Tadi ada Samarinda, ada Banda Aceh. Ada lagi nggak yang di luar Jawa nih? Bekasi itu masih di Jawa ya. Boleh ya, boleh loh. Kalau ada saudara atau teman atau keluarganya dari daerah mana aja, dari luar negeri boleh loh join, bisa kok ya. Waktu itu pernah ada yang join dari Amerika, wah jauh banget ya. Jadi di sini malam tuh, di sana siang. Untung kita zoomnya malam ya, nggak siang. Di sana masih subuh. Oke. Masih jam 5 pagi di sana. Masih subuh. Oh, di sana pagi. Belum pada bangun. Di sana subuh ya. Dia bangun lebih awal ya. Dia sarapan. Dia memang kalau kita posting makan malam, dia lagi posting sarapan. Oke, baiklah. Sudah ada sekitar, wow, ada 5.400 peserta yang hadir malam ini, luar biasa. Semua bersemangat untuk mau sehat ya. Oke, baiklah. Kita akan segera mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai lagi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, semangat pagi semuanya. Oke, sebelum mulai kita berdoa masing-masing dulu ya. Semoga malam ini dikasih sinyalnya bagus ya semuanya, menyimak ilmu yang sangat luar biasa yang akan diberikan oleh guest speaker kita malam ini. Masya Allah luar biasa, ada Coach Zulhi, luar biasa dari Bandung juga, Masya Allah tabarakallah. Oke, baiklah. Silahkan kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
Berdoa selesai. Nah, baik Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke acara inti, kita akan menyaksikan satu buah video dulu ya, di mana video ini adalah video dari proses ya pembuatan nutrisi kita yang akan dijelaskan oleh Dokter Lia nanti. Silakan Coach Anton dari Kulon Progo. Ya, itu adalah video dari Seed to Feed ya, dari benih ke pangan nutrisi kita. Oke, untuk membuat semuanya fokus, sebelum saya memanggilkan Dokter Lia, GS kita malam ini, kita main-main dulu sebentar yuk. Main tebak-tebakan. Oke. Semuanya siap dengan, kelihatan gak sih wajah saya? Kelihatan lah orang spotlight ya. Malam ini kita mau main tebak-tebakan dulu biar pada fokus, nggak ngantuk. Nggak ya, masih sore ya. Di Aceh jam berapa nih di Aceh? Sama kah? Masih sama? Atau di Aceh masih lebih awal ya? Lebih sore ya? Sama. Malam, Mbak. Oh, sama-sama ya. Oke. Nah, saya mau melatih fokus nih sahabat-sahabat sehat semuanya. 1950 di Aceh ya. Oke. Jadi gini, cara mainnya adalah tebak gerakan bibir saya. Nanti habis itu diketik. Diketik di chatnya masing-masing. Saya ngomong apa. Siap ya? Biar fokus nih.
Ayo, coba ditebak. Saya ngomong apa? Ayo. Oh, loh kok semuanya pada nebak turun berat badan sih? Itu impiannya semua jangan-jangan ya? Oke. Wah, ini mah ini mah harapannya semua ini kayaknya yang dituliskan. Tos ya Mas saya. Coba sekali lagi ya. Malika. Coba nih kata kedua nih apa nih? Kenapa ini pada curhat semua? Wah, wala kok pinter semua sih. Luar biasa ini. Waduh. Padahal saya bisik-bisik gak kedengeran kok semua bisa ya membaca bahasa bibir saya. Terakhir dari saya nih. Terakhir dari saya. Coba apa? Ini pengakuan dosa semuanya. Oke, luar biasa semuanya. Aku banget. Oke, kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Semangat luar biasa. Tebakannya benar semua nih. Tadinya coach mau ngasih hadiah. Berhubung benar semua, ntar coachnya tekor. Nggak jadi deh. Hadiahnya adalah doa aja biar semuanya bisa dapat berat badan yang ideal. Tepuk tangan buat semuanya. Keren. Wah, semangat nih semuanya ya. Oke, kalau gitu mari kita masuk ke acara utama ya dengan bintang tamu spesial kita malam ini. Beliau adalah seorang dokter yang cantik ya, sudah berpengalaman selama 18 tahun membimbing orang-orang yang lemaknya bergelambir dan doyan ngemil, berhasil turun berat badan. Weh, luar biasa. Mari kita sambut dengan meriah dan bertepuk tangan yang bersemangat. Ketik angka 1 semuanya di chat supaya dokter kita keluar. Kita panggil Dr. Lia Listiawati from Paris, Van Java alias Bandung. Yeay. Silakan dok. Oke, aku belum co-host. Belum bisa share screen. Oh, belum bisa share screen ya. Wait ya. Dicoba share screen, dok. Bisa. Harusnya sudah bisa. Ini. Yes. Oke. Oke, kelihatan ya. Nah, aku ke sini lagi. Nah. Kelihatan ya, Sis? Ya, Ya. dok. Kelihatan, dok. Kelihatan, dok. Dari Indramayu kelihatan, dok. Nggak tahu kalau dari Aceh, dari Bekasi nih.
Ya, ngintip aja lah kalau nggak kelihatan. Oke, selamat malam. Selamat datang di acara malam hari ini Healthy Talk dan Recognition Day. Perkenalkan, nama saya Dr. Lia. Saya bukan turun berat badan, saya naik berat badan, Siska. Maksudnya dokter berhasil menurunkan berat badan orang gitu. Oh iya, berhasil menurunkan dan menaikkan juga ya. Jadi Oh iya tentunya di benar-benar. yang ya barangkali di sini kan nggak semuanya mau turun berat badan ya, barangkali ada yang mau naik berat badan juga kan ya. Nah jadi hari ini topiknya karena masih hangat kita habis lebaran nih, jadi bagaimana mengembalikan berat badan kembali ke ideal setelah lebaran. Biasanya kan saat puasa teman-teman pada turun berat badan ya, habis lebaran tuh naik lagi gitu ya, umumnya seperti itu. Nah, bagaimana, berat badan Anda setelah hari raya? Geser ke kiri atau ke kanan? Coba ketik di chat, saya lihat dulu. Ke kiri apa ke kanan timbangannya? Turun apa naik? Kanan, berarti naik ya. Oke, kubu kanan semua nih. Kiri ada 1 orang doang, 1 normal. Oke. Keren ya, ada yang geser kanan, geser kiri. Oke, kita lihat sekarang selanjutnya, saya share lagi. Nah, rata-rata biasanya pada saat hari raya, pas hari rayanya itu makanannya seperti ini, kita lihat ya. Nah, tantangannya minuman manis kalorinya tinggi, ya enggak? Entah yang, dingin ya, entah kolak-kolak gitu, itu terutama minuman manis berkalori tinggi. Kemudian makanan khasnya itu yaitu makanan bersantan, itu juga kalorinya tinggi. Karbohidrat dari ketupat ya, banyak karbohidratnya. Kemudian proses pemasakan yang lama. Kita tahu makanan favorit kita ini apa? Coba saya lihat di Rendang. rendang. Oke, itu prosesnya perlu berapa hari tuh? Masak rendang, berapa jam paling sedikit? Rendang 3 jam, Dok. 3 jam paling sedikit ya. Nah, proses pemasakan yang lama tentunya minyak-minyaknya itu berubah dengan pemanasan. Dan yang terakhir, tantangan saat lebaran itu terbatas makanan yang mengandung serat ya. Ini adalah tantangan saat lebaran kemarin. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang penting diingat itu bukan berarti kita cheat, jadi lebaran 1 hari menyebabkan timbangan naik. Enggak juga, lebarannya kan enggak sehari ya. Lebarannya 2 hari mungkin besoknya nambah lagi pas liburan. Lebarannya belum selesai sampai seminggu. Jadi 1 hari aja kalau lebaran doang, tadi ada yang turun berat badan mungkin aja dia cheat-nya cuma 1 hari. Tapi kalau, cheat-nya terus-terusan gitu berlanjut, itu tentunya timbangan akan naik. Demikian juga konsumsi makanan sehat 1 kali bukan jaminan berat badan kita ideal, ya. Nah, jadi tahapan untuk memulai gaya hidupnya itu seperti apa? Yang pertama, teman-teman pastikan lakukan kembali evaluasi kebugaran atau melakukan kembali timbangan berat badan kita. Bisa cek analisa komposisi tubuh itu dengan timbangan dan pita ukur. Teman-teman boleh cek lingkar perutnya sekarang berapa gitu ya. Apakah untuk wanita lebih dari 80 atau kurang dari 80. Kemudian selanjutnya teman-teman setelah, menentukan, "Oh, berat badan saya nih sekarang 70 kilo," misalnya. Tetapkan target selanjutnya, target untuk membantu memacu semangat dan menentukan tolak ukur keberhasilan. Misalnya, buat yang sudah ideal, tadi saya lihat ya beberapa sudah ideal. Saya mau menurunkan persen lemak tubuh saya, ya. Yang belum ideal bagaimana mencapai berat badan ideal. Atau mungkin berat badannya sudah ideal tapi lingkar pinggangnya belum ideal. Itu bisa mencapai lingkar pinggang ideal. Atau kalau semuanya sudah ideal, sudah bagus, coba target berikutnya mungkin mampu lari 30 menit tanpa kelelahan. Jadi teman-teman selesai lebaran ini coba tentukan target masing-masing ya. Misalnya yang mau turun berat badan, kalau misalnya beratnya 100 kilo, nah jangan bilang mau turun 40 kilo, itu stres. Coba turunkan 10% dulu, jadi 10 kilo. Misalnya berat badannya saat ini 80 kilo,
coba target pertama adalah bagaimana menurunkan 10%, itu 8 kilo. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua berikutnya adalah mengatur menu makan kita atau pola makan kita. Kunci keberhasilannya adalah pada mengatur asupan makan. Nah, bagaimana sederhananya itu teman-teman nggak usah bingung, nanti akan diberikan oleh coachnya masing-masing, ya. Dan kita akan mencatat apa saja yang kita makan sehari-hari. Bagaimana makan snack yang sehat, bagaimana makan yang sehat. Nah, kuncinya adalah di konsisten, ya. Sukses kita itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan setiap hari. Dan yang kedua itu ketika kita lakukan bersama-sama. Misalnya di grup ini ya, teman-teman pengen sama-sama menurunkan berat badan atau mungkin menaikkan berat badan atau mau sehat. Kalau sendiri mungkin bisa seminggu 2 minggu. Tapi kalau misalnya total turun berat badan harus 30 kilo, itu rasanya kurang kurang kuat gitu kalau kita lakukan sendiri. Ya, kita lakukan setiap hari, yang kedua lakukan bersama-sama. Kalau ada jenuhnya gimana? Kok saya stuck misalnya nggak turun-turun. Lihat kembali pencapaian kita kemarin. Ternyata saya tuh udah bisa turun 15 kilo ya. Ini tinggal 10 kilo lagi, kita pasti bisa gitu ya, karena kita melihat pencapaian kita yang sudah lampau. Dan yang terakhir adalah ingat kembali target kita. Target kita selanjutnya tadi apa? Mau lari dengan konsisten mungkin ya, atau pengen menurunkan berat badan, menurunkan lingkar perut, menurunkan lemak, seperti itu. Nah, kesalahan umum yang terjadi ketika target kita tidak tercapai itu apa, teman-teman? Biasanya satu, melewatkan jam makan. Kan takut gemuk nih. Jadi kita bilang, kayaknya saya nggak usah makan deh paginya biar lebih cepat turunnya. Ya, ternyata bila kita melewatkan jam makan itu akan terjadi apa? Yang pertama kita mudah lelah, ya. Kemudian akan merasa sangat lapar. Sehingga pada jam berikutnya kita akan makan porsinya berlebihan dan tidak punya pasokan kalori. Yaitu meal plan itu mencakup sarapan pagi, snack pagi, makan siang, sore, makan malam, dan snack malam. Ini yang tulisan merah ini untuk beberapa orang, ya, enggak semuanya. Kayak yang kedua, manfaat makan teratur itu apa? Ketika kita makannya bisa teratur, 3 kali makan, 2 kali snack, itu mudah mengontrol rasa lapar kita. Kemudian gula darah kita tetap stabil dan menjaga tubuh tetap sehat karena asupan nutrisinya itu seimbang. Ya. Nah, terus kemudian kenapa sih harus ada snack? Biasanya dalam 3 jam itu berat badan gula kita itu akan menurun. Sehingga kita butuh snack antara waktu makan pagi dan makan siang atau siang ke malam itu ada rentang waktu yang panjang, di mana di tengah-tengahnya kita akan kelaparan. Tentunya snack yang dipilih adalah snack yang porsinya kecil, ya. Jangan sampai snacknya itu juga berlebihan, itu bisa menaikkan berat badan juga, ya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan kita gagal? Kita tidak membuat catatan meal plan. Atau kalau mungkin di kelas online ya di grup itu kita tidak pernah lapor apa yang kita makan. Kemudian meremehkan kalori dari makanan dan minuman. Jadi kita misalnya nih kalau kita makan di restoran, kalori makanannya sudah cukup, tapi pesan minumnya misalnya minuman manis dengan topping es krim atau whipped cream gitu ya. Nah, itu lumayan tuh 1 gelas itu bisa sama dengan sepiring nasi. Nah, kemudian berikutnya mengabaikan porsi. Jadi disuruh misalnya makan nasi sama ayam ya gitu, tapi porsinya kita tidak perhatikan. Kita cuma bilang nasinya udah dimakan, ayamnya udah, tapi kan nggak pernah difoto, nggak pernah dilaporkan sehingga tidak tahu porsinya itu udah cukup atau belum. Nah, kemudian perhitungan kalori yang tidak akurat itu salah membaca atau tidak membaca label makanan. Di setiap makanan yang kita makan, ya, biasanya setiap makanan itu akan ada labelnya. Misalnya mengandung apa-apa-apa gitu ya. Nah, itu teman-teman harus belajar bagaimana cara membaca label kemasan itu. Yang disebut kalori itu apa sih gitu ya? Kalori itu merupakan satuan dari ukuran energi. Contohnya kalau kita beli beras itu kan 1 kilo, kalau minyak itu 1 liter ya, kalau beli baju 1 lusin.
Nah, kalori ini adalah satuan ukuran untuk energi. Energi makanan yang dari makanan itu kita dapatkan setelah melewati proses pencernaan. Energi itu kita butuhkan untuk mendukung aktivitas kita. Bagaimana kalau berlebihan? Energi itu akan disimpan dalam bentuk lemak, ya. Jadi badan kita itu sangat hemat energi. Kalau energi yang berlebihan, makanan yang berlebihan, kalori yang berlebihan, semuanya akan disimpan dalam bentuk lemak. Ya. Nah, kemudian kita itu kadang-kadang hanya menghitung kalori, tapi tidak memperhatikan komposisinya, karbohidrat, lemak, dan proteinnya apakah sudah sesuai atau belum, gitu ya. Nah, bentar saya tutup dulu. Kalori pada makanan. Kalori pada makanan kita bisa lihat di sini ada apel di sini ya. Apel satu buah itu 90 kalori. Sedangkan alpukat itu alpukat setengah ya, 230 kalori. Burger 480, pizza 621 slice. Coba teman-teman tuliskan. Dari 4 ini mana makanan favoritnya? Coba ketikkan di chat. Saya lihat dulu. Alpukat, burger, pizza. Pizzanya berapa iris nih pizzanya? Apel. Iyalah nggak cukup satu ya, betul nggak cukup satu. Ini berarti apa jujur nih yang bilang nggak cukup satu. Kata-kata kan satu loyang ya. Berarti kalau yang personal itu pan pizza itu 4 loh, 4 slice biasanya. Pizza 2 iris. Oke, 3 slice. Nah, kita lihat ya, 3 slice 620 kali 3 udah 1.800 kan? 1.860. Itu melebihi dari kebutuhan makan seorang wanita seharian ya. Oke, sekarang kita lanjut. Estimasi berlebihan dalam konsep kalori dan olahraga. Nah, ini seperti apa gitu ya. Nah, kita menganggap ketika kita sudah letih berolahraga, sudah capek berolahraga, oh berarti saya itu udah banyak pakai kalorinya gitu ya. Nah, sehingga apa? Teman-teman makannya berlebihan habis olahraga. Nah, olahraganya juga perlu diingat. Olahraganya betul-betul lari atau kebanyakan selfie-nya. Itu kan beda juga gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana sih pemahamannya berat badan kita itu bisa naik atau berat badan kita itu bisa turun? Ya, kita lihat di sini berat badan ada energi in, energi out. Energi seperti kita tadi kalori itu berdasarkan apa? Berdasarkan makanan yang kita makan. Energi in makanan yang masuk dan energi out makanan yang dikeluarkan, yang digunakan. Jadi berat badan kita akan naik, otomatis jelas kalau makannya berlebihan dari kebutuhan kita. Tapi kalau aktivitas fisik kita tinggi, makannya sedikit atau makannya banyak tapi aktivitasnya lebih tinggi lagi gitu ya, akan terjadi peningkatan berat badan karena massa ototnya meningkat. Kemudian kalau berat badan turun itu jika energi kita makanan yang dimakan dikurangi atau olahraganya ditambah. Ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh kalori yang digunakan ketika kita olahraga. Ternyata berat badan kita itu mempengaruhi juga kalori yang digunakan. Misalnya, teman-teman di sini bersepeda ya, bersepeda 5 meter per detik. Pada berat badan 45 kilo membutuhkan 270 kalori. Tapi kalau berat badan 2 kali lipat 90 kilo butuh 534 kalori. Makanya kenapa pada orang yang obesitas beraktivitas sedikit aja sudah cepat lelah gitu karena memang mereka membutuhkan energi lebih banyak ya. Di sini kita lihat lagi misalnya lari. Lari 2 meter per detik dengan 4 meter per detik. Itu beda kalori yang digunakannya. Jogging ya 3 meter per detik itu di tengah-tengah ya. Jadi teman-teman
Buat yang nggak pernah olahraga atau yang mungkin berat badannya di atas 80 kilo, coba perhatikan di sini berapa kalori yang digunakannya. Hati-hati jangan juga berlebihan ya. Olahraganya bertahap. Kemudian apa yang menyebabkan kegagalan yaitu tidak konsumsi cukup protein. Protein itu kan memberikan rasa kenyang yang lebih baik daripada karbohidrat dan lemak. Jadi kita membutuhkan protein. Kemudian pada saat snacknya juga nggak ada proteinnya. Jadi sebaiknya snack itu selain buah, teman-teman boleh mengkombinasikan dengan protein. Ya. Dan salah perhitungan jumlah protein sehari dan setiap jam makan itu juga sangat berpengaruh kepada penurunan berat badan. Jadi nanti teman-teman akan dibimbing oleh coach-nya, yaitu seperti ini ya. Ada kamar diet A, B, C, D, ada pink, hijau, orange, atau biru. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tidak konsumsi cukup karbohidrat. Ternyata kita kan banyak di sini diet itu nggak mau makan nasi atau nggak mau makan sayur. Ternyata karbohidrat itu juga sumber tenaga yang utama. Jadi kita butuh karbohidrat. Selain itu kita butuh seratnya, kita butuh vitaminnya, dan kita butuh mineralnya. Nah, di dalam nanti di kelas kita akan ada karena ini adalah kelasnya kami mewakili PT Herbalife Nutrition, nanti akan ada yang namanya Formula 1 Shake. Formula 1 Shake ini adalah sumber protein, karbohidrat dari kedelai, rendah kalori dan lemak, tinggi serat, dan memberi kenyang, memberi rasa kenyang. Jadi nanti kita akan menggunakan sarapan pagi itu digantikan dengan yang namanya shake ini. Kemudian berikutnya adalah buat teman-teman yang mungkin berat badannya di atas 60 kilo akan membutuhkan tambahan protein yang lain, yaitu yang disebut personalized protein powder. Ya, fungsinya meningkatkan asupan protein yaitu 5 gram protein dari kedelai, kemudian sumber energi dan membuat kenyang lebih lama. PPP juga membangun otot, massa otot, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, buat yang tidak suka serat atau kurang sayur buah, itu yang terakhir adalah membutuhkan namanya mixed fiber, yaitu asupan serat yang terdiri dari 5 gram serat per saji. Kemudian dia akan mendukung kesehatan pencernaan, melancarkan BAB, dan menjaga kolesterol kita dalam kondisi normal. Ya, sebagai penutup dari saya, Herbalife ini adalah brand nomor 1 di dunia untuk kategori meal replacement atau makanan pengganti dan suplemen protein. Karena itu teman-teman di sini yang belum memulai programnya bisa memulai programnya dimulai hanya dari satu mengubah sarapan kita dan makan malam kita dengan yang namanya shake ini. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Coach Siska. Wah, terima kasih Dokter Lia. Luar biasa ya, singkat, padat, tapi penuh dengan manfaat. Oke Dok, kita karena masih punya waktu beberapa menit lagi, kita akan membuka peluang teman-teman semuanya di sini yang pingin mengembalikan berat badan idealnya dan belum pernah ikut program untuk bertanya. Mungkin 3 orang coba dari daerah yang berbeda. Boleh mau open mic boleh, mau di chat juga boleh. Siapa silakan nih yang mau bertanya seputar program pengelolaan berat badan. Atau mau mencurhatkan berat badannya. Pokoknya seputar berat badan deh. Atau mau ada pertanyaan spesifik lainnya yang mengenai program ini. Silakan. Apakah penurunan berat badan akan mempengaruhi awet mudanya seseorang? Ini dari Ibu Sri Ganti Hasibuan. Oh, ada nggak Dok hubungannya nih antara penurunan berat badan sama awet muda? Menarik sekali ya. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jawabannya ada pada Coach Siska. Wah, dia makin langsing, makin awet muda gitu ya.
Masya Allah. Kenapa tuh Sepertinya dok? ini Bisa kayak gitu dok? ya mungkin di sini ada yang bisa sharing ya seperti Bu Cucu ya. Bu Cucu sudah turun berapa kilo nih Bu Cucu? Kayaknya 20 kiloan ya Bu Cucu. Masih di mute nih. Dok, 20 kiloan dok, Nah, jadi 20 kiloan. terlihat di Wow. biasanya di kelihatan lebih mudah. Kenapa? Karena mungkin dalam aktivitas itu bisa lebih ringan gitu ya, banyak yang bisa dilakukan. Kemudian juga tentunya kesehatan kulit juga kelihatan lebih kencang ya, karena dalam program penurunan berat badan yang sehat itu kan kita dilatih untuk banyak minum juga gitu. Oke. Iya betul masuk akal ya dok ya. Bagaimana? Terjawab ya. Ah tuh terjawab ya. Ada lagi nih pertanyaan nih. Oh aktif banget nih. Mau tanya dong Bu Dokter, turun berat badan harus sesuai dengan kebutuhan kalori apa mengurangi kalori? Nah, Oke, saya balik lagi ke slide yang tadi ya. Di sini ada yang energy out. Coba ya, saya cari dulu. Nah, ini ya. Jawabannya ada di sini. Jadi, kalau kita mau turun berat badan, kalau kita energy in, energy out. Jadi, kalau energi ini yang masuk, yang kita makan dengan kebutuhan kita sama, kita nggak akan pernah turun berat badan, tapi berat badan kita itu akan stabil. Jadi, di sini pertanyaannya kan kalau mau turun berat badan, betul ya? ya Kalau mau turun betul. berat badan, ya. Jadi kalau mau turun berat badan, artinya berat badan rendah, itu harus konsumsi kalori yang lebih rendah dari kebutuhan kita. Misalnya kita butuh 1.500. Kalau kita makan 1.000, itu kan ada defisit 500, otomatis turun berat badan. Gitu. Kalau misalnya kita kebutuhannya cuma 1.000 kalori, gimana dok? Kan ada yang sangat rendah ya, karena dia mungkin berat badannya, tinggi badannya nggak terlalu tinggi, tapi dia gemuk sehingga kebutuhannya sedikit. Jadi dia harus meningkatkan aktivitas olahraganya supaya kebutuhan kalorinya itu meningkat. Tuh. Semoga terjawab ya. Ada pertanyaan berikutnya nih dok. Apakah ada tips khusus untuk diet bagi penderita MAH? Ada banget yang tadi udah saya sharingkan juga, yaitu pola makan 5 kali sehari ya. Nah, coba kita lihat lagi ini di sini ya. Nah, di sini kita lihat di tabel ini di mana kita itu konsumsinya adalah 3 kali makan besar dan 2 kali snack. Jadi penting sekali untuk penderita MAH itu teman-teman setiap 3 jam itu diisi. Jadi jangan sampai dilewat waktu makannya gitu ya. Saya sendiri dulu saya nggak gemuk, tapi saya penderita MAH yang cukup parah karena jarang sarapan dulu ya. Jarang sarapan, mau ke sekolah itu jarang sarapan, menunda waktu makan karena sepertinya belum lapar gitu. Tapi sekali makan tuh bisa 2 piring, 3 piring. Kemudian suka yang asam-asam ya, atau mungkin suka pedas. Nah, itu kan merangsang ya lambungnya. Jadi katanya mau diet tapi makan cabenya sekilo gitu. Ya, mahnya kambuh. Ya, gitu ya. Jadi tipsnya adalah jangan skip waktu makan. Pasti mahnya nggak kambuh gitu. Oke, terima kasih dok. Jadi MAH pengen diet doyannya seblak cengeknya yang merah-merah ya kan? Nah, cocok. Oke, Cengeknya ada lagi yang 10 gitu ya. nanya. Oh, cengeknya 10 ya dok ya. Orang Aceh ngerti nggak cengek? Cabai rawit. Oke, izin bertanya, apakah ada cara atau penunjang lain supaya menjaga BB ideal? Supaya terkunci gitu loh dok, udah ideal supaya jangan naik-naik lagi. Ya, kalau yang pasti itu kan kita harus menjaga asupan kalorinya supaya tidak berlebihan. Nah, nanti di program kita itu ada program penguncian di mana
shake yang tadi kita gunakan untuk turun berat badan itu bisa teman-teman gunakan minimal 1 kali, entah untuk sarapan pagi atau makan malam. Itu yang membuat Coach Siska, saya gitu ya, bisa bertahan berat badannya dan bisa mengatur berat badan kita selama lebih dari 15 tahun ya, Coach Siska ya. Nah, jadi bagaimana betul kita bisa sekali, Dok. mempertahankan berat badan, itu kita ada dalam bisa mengatur pola makannya. Yang kedua, kita adalah dalam komunitas yang tepat gitu ya. Jadi Kak Aldian, kalau misalnya Kakak teman-temannya yang doyan makan, doyan kuliner, otomatis lah naik berat badan lagi gitu ya. Apalagi pasangannya nggak boleh diet gitu ya. Pasangannya makan 2 piring, kita juga makan kan. Ada yang senyum-senyum nih kayaknya ya. Eh, apalagi kalau nggak habis, ibu-ibu dengan anaknya 3, masih balita gitu kan. Sayang kita udah beliin mahal-mahal ya. Karena sayangnya sama makanan, kita masukin lah semuanya ke badan kita, akhirnya yang ada hasilnya adalah kita naik berat badan. Gitu. Oke, Ya, jadi memang intinya kita juga perlu support dari lingkungan ya, Dok ya. betul. Ya, jadi saya selalu bilang kalau diet sendirian itu banyak setannya. Kalau diet bareng-bareng itu rame-rame itu banyak malaikatnya yang Newport gitu ya. Ini nih, one more kata Ibu Sri Ganti. Setiap makanan ada kalorinya, termasuk makanan sehat. Pertanyaan saya, Dok, kalau kita konsumsi makanan sehat tapi berlebihan juga dapat naik berat badan kan, Dok? Dapat banget gitu. Jadi walaupun makanan sehat nih, apa misalnya contoh makanan sehat, wortel gitu ya, makannya 10 kilo gitu. Ya berlebihan juga, yang ada badannya kuning nanti ya. Kalau makan wortel kan hipervitamin A itu ya, kuning gitu kan. Misalnya roti gandum kan sehat katanya dok. Iya, tapi kalau kita makan pagi roti gandum, siang roti gandum, malam roti gandum, terus rotinya ditambahin selai, tambahin isi, berlebihan ya naik juga berat badannya. Gitu. Ya, sebagai contoh ya dok, saya suka ditanya sama customer-customer saya, peserta program. Aku makan buah terus sama sayur, tapi kenapa aku nggak turun-turun berat badan? Aku udah bilang, lihat dong gorila makan pisang aja gede banget gitu kan. Temennya satu lagi, sapi kan? Iya, sapi makan rumput doang tapi gemoy banget kan. Nah, jadi ternyata ada hitungan kalorinya, bukan asal makan sehat ya. Saya udah ganti nih, makannya nasinya nasi merah gitu kan. Salad katanya gitu, salad buah. Disiramnya pakai mayones yang isinya Mayonesnya susu, 3 keju, sendok. dan Jadinya. saudara-saudaranya. 1 sendok, tapi bukan sendok makan. Sendok sayur. Sendok soto. Luar biasa ya. Jadi itu Ini ada banyakkan pertanyaan lagi. saladnya atau kuahnya. Nah, itu dia. Nih, Dok, boleh tanya lagi nggak, Dok? Untuk penderita diabetes, apakah aman menggunakan produk-produk Herbalife? Apakah ada pengaturan diet khusus? Biasanya kan kalau diabetes itu gulanya tinggi ya. Kalau gulanya tinggi berarti dia harus mengurangi kalori. Jadi programnya sama dengan orang turun berat badan sebetulnya. Tapi tentunya nanti kakak akan dibantu oleh coach-nya untuk pengaturan lebih baik ya. Nah nanti untuk obatnya itu tetap harus dipandu oleh dokter yang merawat kita gitu ya. Jadi jangan sampai konsumsi Herbalife terus obat dokternya tidak digunakan. Ya, nanti tentunya itu akan bersamaan dengan dokter yang merawatnya. Bagaimana mengontrol untuk dietnya dan juga penggunaan obat dan penggunaan Herbalife-nya. Oke, jadi intinya kalau sedang dalam pengobatan penyakit apapun ya, Dok, untuk pengobatan diserahkan kepada dokternya masing-masing, sementara untuk nutrisinya bisa kita bantu dengan coach yang ada di Herbalife. Bukan begitu, Dokter Lia? Betul? Ya, betul. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir deh ya. Dokter Lia, saya tuh udah turun 20 kilo, pipinya kurus banget, kulitnya kerut-kerut semua. Ada nggak sih tips biar badannya kurus tapi pipinya enggak tembem dari Umi Audi?
Oke, nah pada saat turun 20 kilo itu kita harus cek apakah proteinnya cukup gitu ya. Banyak teman-teman hanya fokus di kalori tadi, pengurangan kalori gitu. Benar pasti turun berat badan, tapi akibatnya tadi keriput gitu karena proteinnya tidak cukup. Jadi ketika kita turun berat badan harus dipastikan asupan di sarapan pagi, di snack, di makan siang, di snack sore, itu total satu harinya proteinnya itu cukup dan proteinnya tidak berlebihan untuk diserap tubuh. Misalnya sekali makan 50 gram gitu ya proteinnya yang banyak aja sekaligus. Itu kan tidak diserap tubuh percuma, tidak dibuang tapi akan disimpan dalam bentuk lemak gitu ya. Jadi supaya nggak kerut-kerut kayak tadi, yang nomor satu adalah perbaiki asupan proteinnya, kemudian tambahkan olahraga yang mengencangkan, misalnya olahraga yang menggunakan alat ya, misalnya udah mulai fitness gitu ya, membentuk ototnya, menggunakan beban badan juga bisa gitu ya. Kemudian juga sekarang ada kolagen ya. Kolagen itu adalah salah satu zat di bawah kulit kita yang membuat kulit kita itu mengurangi keriputnya. Jadi teman-teman bisa tambahkan kolagen ke dalam dietnya sekarang. Gitu. Oh, mantap, mantap. Nanti kita akan panggilkan orang-orang yang sudah melakukan program dengan dietnya bersama pola makan Herbalife yang benar. Ya, karena ada juga dok orang yang minum Herbalife itu nggak benar karena mereka itu minumnya itu tanpa panduan coachnya seperti itu. Mungkin nutrisinya nitip belinya ke siapa, tapi tidak dipandu langsung oleh coachnya. Itu yang biasanya hasilnya kurang maksimal seperti itu ya dok ya. Nah nanti kita akan panggilkan orang-orang yang memang betul-betul programnya itu didampingi dengan coachnya, disupport oleh komunitas di grup online. Kemudian hasilnya nanti akan kita lihat seperti apa. Ini satu lagi deh terakhir nih. Dok, Syifa udah turun 13 kilo nih. Nyusut semua kecuali paha sayap. Paha sayap. Kok aku ngebayanginnya KFC ya? Oh, bagian. Maaf ya Kak Syifa. Maksudnya itu bagian pinggul yang ngejebeber gitu ya, itu aku banget dulu. Jawabannya gimana caranya katanya? Ngejebeber ngerti gak sih orang yang bukan orang Sunda? Masih menggelembung, masih meleber. Tuh, gimana katanya dok? Nah, kalau pinggul itu kan itu tulang ya. Nah, kalau pinggulnya memang porsinya besar, pinggulnya itu ya itu memang bentuknya jadi kayak gitar. Setelah turun berat badan itu ya itu asetnya. Nggak bisa diturunkan kecuali mungkin tulangnya itu dikecilin kan nggak mungkin tuh ya. Jadi bisa kalau misalnya mau memadatkan itu bisa kan olahraga di sekitar pinggang, pinggul gitu ya. Seperti apa tuh kalau yang bulat-bulat tuh, yang goyang-goyang itu apa namanya? Hula hoop. Hula hoop. Ya hula hoop gitu ya. Nah itu kan untuk pinggang ya, mengecilkan pinggang, bisa pinggulnya juga goyang-goyang gitu ya. Itu bisa seperti itu. Atau iya kayak biola betul. Ya itu memang bentuk tubuhnya seperti itu. Nah, untuk yang seperti pear ya, pear shape ya itu ya. Ya, Seperti betul. buah pear itu biasanya pada wanita. Kenapa? Karena kan kalau pinggulnya besar berarti nanti pas saat melahirkan tuh mudah gitu. Kalau pinggulnya kecil kan harus sesar, biasanya bayinya nggak bisa lewat gitu. Justru itu asetnya. Kemudian di yang bentuknya pear juga biasanya itu sangat berpengaruh dengan hormon. Jadi kalau mau turun berat badan nanti selain atur kalorinya, yang kemudian kedua adalah olahraga, yang ketiga itu asupan proteinnya harus cukup. Nah, untuk jenis yang pear itu harus tiga-tiganya ini. Olahraga itu sebagai salah satu bagian dari proses menurunkan berat badan. Waduh, luar biasa nih. Ini karena pertanyaan-pertanyaan teman-teman, ilmu dan pengalamannya dokter Lia keluar semua. Saya nambahin dikit karena saya termasuk orang yang bodinya buah pir. Body Mio, boncengan Vespa. Coba bayangkan ya, bodinya Mio, boncengannya Vespa. Nah, kayak gitu tuh, body buah pir gitu ya.
Apalagi tinggi badan saya tuh, Coach Anton ada nggak sih foto aku? Teman-teman kita kasih terima kasih dulu yuk sama Dokter Lia malam ini ya. Ucapkan terima kasih untuk Dokter Lia. Terima kasih banyak sharing-sharingnya. Sekarang nanti kita akan waktunya. Oke, kita akan memperlihatkan nih hasil-hasil. Sebelum ngasih lihat hasil orang lain, hasil Coach Siska duluan ya. Coach Anton, kita boleh nggak keluarkan foto saya? Jadi, saya juga sama hasil bentuk tinggi badan saya tuh nggak nyampe 150 loh. Nggak kelihatan kan kalau di Zoom. Nah, dan saya kelebihan berat badan, kata tetangga saya tuh saya dipanggilnya bandrek bajigur. Budak pendek gede. Nah, silahkan diisi oleh orang Bandung dan sekitarnya, ya kan? Nah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Tuh, saya tuh dulu kayak gitu, pipinya cabi, ya, kayak bintang film, ya, pipi ngambang, hidung tenggelam, itu saya, ya. Jadi saya sebenarnya hari kelebihan 8 kg, tapi karena bentuknya di body bagian bawah besarnya, jadi kelihatannya udah nggak pantas banget. Tapi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Setelah program pola makan dibimbing oleh coach ya, dengan didampingi Konsumen Nutrisi Herbalife, alhamdulillah saya turun 8 kg. Terus kata suami saya makin kesini makin muda. Terima kasih Allah, thank you Herbalife. Dan sayapnya udah hilang sekarang. Beneran, itu ternyata bukan cuma berat badannya aja yang harus diturunkan, tapi kadar lemaknya harus ideal. Kalau kadar lemaknya belum ideal, itu masih ada pasti sisanya. Tapi kalau lagi kadar lemaknya naik, sayapnya keluar lagi. Jadi pastikan bukan cuma berat badan yang turun, tapi kadar lemaknya harus sampai ideal ya. Oke, lanjut. Coach Anton, siapa lagi yang kita panggilkan ini untuk testimoni? Kadar lemak harus di bawah 30%. Saya kalau lagi 26, 27 tuh cakep banget. Sayapnya nggak ada sama sekali. Tapi kalau udah mulai naik ke 29, 30, wah udah tuh. Udah mulai bisa dicubit-cubit lagi. Novi tuh kayaknya mau sharing ya. Coach Novi ya, mau sharing ya. Silakan Coach Novi. Hai. Halo, selamat malam semuanya. Oke, Wow. saya sudah 8 tahun konsumsi Herbalife dengan mengganti sarapan pagi dan makan malam saya terbantu 32 kilo. Terima kasih Herbalife. Wow. Wah, luar biasa turunnya 32 kilo. Makin tambah muda ya, terbukti ya. Luar biasa. Oke, ini siapa lagi nih yang mau sharing sebelum saya melanjutkan lagi ke penutup ya. Di sini ada nggak yang sudah ada turun sudah ikut program kelas online, kelas diet online, terus sudah ada turun berat badan. Coba turun berapa nih? Ketik. Teh Ica, Bu Ica, Kak Ica. Ya, Teh Rani, Teh Gina udah turun berapa kilo tuh? Total. Kalau nggak bisa buka mic-nya boleh di chat. Udah pada turun berapa kilo coba? 13 kilo nih 3 periode. Oh, Syifa 13 kilo 3 periode ya. Keren juga ya Syifa ya. Wah, 10 kilo. Wah, keren. 25 kilo, 12 kilo, 4 kilo. Yeay, keren. Luar biasa. Oke. Nah, coba nih malam ini, wow, ikut program, ikut 5 kilo. Nah, malam ini ada orang-orang yang berhasil dalam waktu 10 hari kemarin. Kita tuh punya program 10 hari, teman-teman semuanya ya.
Jadi program kita selama 10 hari itu berada di dalam komunitas, dalam satu grup WhatsApp. Wow, turun 13 kilo. Terima kasih banyak. Kemudian, nah selama 10 hari itu akan mendapatkan mentoring dari coach ya secara pribadi dan support dari grup, juga akan diberikan pola makannya ya. Oke, turun 8 kg. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah banyak hasil ternyata di sini ya. Luar biasa nih. Nah, nanti program tersebut akan didampingi oleh coach-nya di grupnya masing-masing selama 10 hari. 10 hari itu potensi turun berat badannya bisa 2 kilo sampai 5 kilo, bahkan 6 kilogram, tergantung berat badan awal loh ya. Ih, luar biasa banget ya. Nah, saya mau tanya di sini siapa yang belum ikut program dan aku kepengen, aku semangat. Coba ketik angka 2. Yang belum ikut program tapi kepengen. Aduh, kepengen dong, kepengen. Siapa nih yang belum ikut program? Coba ya, ketik angka 2. Yang belum program tapi kepengen banget ikut program. Aku pengen dong turun berat badan, aku pengen dong join nih bersama komunitasnya. Ini soalnya teman-teman banyak banget nih yang udah program. Oke. Turun 9 kg 2 periode tuh kan, 2 periode aja berarti 2 kali 10 hari. Oh, wow. Siapa lagi nih yang kepengen program? Nanti Coach Siska akan tunjukkan gimana caranya teman-teman yang mau ikut join program di periode berikutnya. Yeay, Oppo A5 2020 ini dari mana nih ya? Oke, keren. Wow, banyak nih yang kepengen ikut program. Nah, Coach Anton, bisakah kita keluarkan program kita? Nah, program kita berikutnya dan kenapa kita perlu ikut program? Nah, kunci dari diet. Udah ada ya yang peserta terbaik? Sudah ada peserta terbaik? Peserta terbaik 10 hari yang lalu? Sudah ada? Oke, kita lihat dulu deh peserta terbaik. 3 peserta terbaik 10 hari terakhir ya. Jadi habis lebaran nih udah mulai program. Nah, ini 10 hari habis lebaran lanjut program. Ini adalah orang-orang yang 3 peserta terbaik ya, yang dari tim Indramayu saja ini. Tim Bandung nggak nyetor foto nih, tapi hadir semua wajahnya nih ya. Oke. Ada tim Jogja juga ya. Oke, 16 sampai 26 Mei 2021. Jadi programnya selama 10 hari. Oke, kita kasih applause yang luar biasa buat peserta terbaik nomor 3. Oh, ini semua peserta-pesertanya ya, yang ikut ya. Ada yang turun lumayan, ada yang turun setengah kilo, 1 kilo, 2 kilo. Nah, peserta terbaik turunnya 1,3 kilo dari Mbak Sisil. Yeay. Oke. Kemudian yang kedua, peserta terbaik kedua, kita akan lihat. Oh, belum, ini yang terbaik masing-masing ya, Mas Anton ya. Wah, keren. Ada Tifa. Luar biasa nih. Turun 1,7 kg. Oke, lanjut peserta terbaik kedua. Wow, ada Alda turun 2,1 kg. Yeay.
Dan peserta terbaik pertama dari Lab 16 Living Marathon selama 10 hari adalah Kakak Ica. Wah, tadi nih Kakak Ica nih kayaknya nih yang turun 4 kilo. Keren banget, luar biasa. Kita wawancara yuk. Kakak Ica, kita wawancara deh. Kita dengar ya Kakak Ica programnya seperti apa. Silakan Kak Ica sharing. Selamat malam semuanya. Malam. Iya, terima kasih atas penghargaannya. Senang banget bisa turun sampai 4 kilo dalam satu putaran ini. Terima kasih bantuannya coach semua. Terima kasih. Gimana programnya Kak Ica? Tipsnya dong, kasih tahu teman-teman yang lain 10 hari turun 4 kilo tuh apa saja yang dilakukan, apa aja yang dikonsumsi produknya. Produknya shake aja, shake, sarapannya shake. Malam juga jangan lupa sarapan, makan malam itu harus nutrisi masuk ya, shake itu harus. Lalu ngemilnya buah-buahan, saya lebih ke buah-buahan. Jadi kalaupun ada gandum juga sedikit, saya lebih ke buah-buahan. Ya maklum orang kampung, kayak ada pisang, ada pepaya, ya gitu makan yang ngembil-ngembilnya. Tapi yang jelas, bikin badan saya sehat, olahraganya juga alhamdulillah walaupun tidak terlalu lama, tapi teratur, alhamdulillah. Dan coach sangat membantu saya untuk contoh misalnya makannya agak ada yang melenceng sedikit, coachnya selalu ini jangan, ini lebih, ini seperti itu. Jadi terima kasih sekali untuk coach saya, Ibu Usfaridah. Terima kasih. Herbalife, oke. Terima kasih. Oh, luar biasa Kak Ica, kayaknya happy banget nih ya. Habis lebaran udah turun 4 kilo lagi, luar biasa. Kasih selamat untuk Kak Ica. Masih harus program lagi ya Kak Ica ya? Masih lanjut ya? Iya. Ya, lanjut ya. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini adalah testimoni atau sharing dari peserta terbaik di Lab 16 kemarin, di periode kemarin ya. Nah, kita akan segera membuka periode berikutnya, yaitu kita akan mulai di tanggal 31 Mei. 31 Mei kita akan segera membuka program 10 hari berikutnya. Boleh nggak dibuka, Coach Anton? Kenapa sih kita mesti ikut program? Kenapa nggak cukup nutrisi aja? Nah, ini teman-teman ada 6 hal penting penentu keberhasilan diet. Pertama, harus ada niat dulu ya. Nomor 1 itu niat. Tapi setelah niat juga kita harus disiplin ya, siap menjalani prosesnya. Nah, yang terpenting sebetulnya teman-teman, kalau teman-teman niatnya ada, mau disiplin, siap melakukan proses. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, seperti tadi ya, misalkan makannya sayur, makannya buah, tapi kelebihan nih kalorinya. Wah, karena ilmunya belum paham seperti itu ya, itu juga bisa naik berat badan juga, nggak berhasil dietnya. Nah, yang kelima faktor pentingnya adalah pembimbing atau coach ya. Dengar sendiri tadi ya, Kak Ica turun 4 kilo 10 hari itu benar-benar diperhatikan oleh coachnya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanya, bisa konsultasi terus. Nah, yang nomor 6, seperti yang dibilang tadi sama Dokter Lia, komunitas pendukung atau support system, support group ya. Karena kalau di luaran grup, teman-teman itu pasti banyak yang godain, dalam tanda petik banyak setannya ya kan. Yang udahlah sehari aja, sekali dong, diet yang terlalu ketat-ketat. Udahlah sekali-sekali. Yang neraktir lah, yang ngajak ulang tahun lah, yang arisan lah, yang nggak mau temennya ikut kurus karena dianya masih gemuk gitu kan, dia takut gemuk sendiri, takut Anda jadi langsing gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman semua ada di dalam grup, teman-teman akan ada teman seperjuangan. Nah, itu yang membuat kita akan menjadi lebih bersemangat. Oke. Slide terakhir Mas Anton, kita akan umumkan bagaimana caranya nih untuk teman-teman ya yang mau ikut program 10 hari berikutnya. Jadi ya ada program 10 hari yang Slimming Marathon, ada kelas basic, ada teman-teman. Ini adalah syaratnya teman-teman cukup memiliki
paket ini ya. Nah, untuk yang baru pertama kali mau ikut program itu ada hadiah spesial, yaitu dapat botol dan shaker ya. Dengan biaya program 567.000 ya, sudah termasuk dapat nutrisi untuk sarapan pagi dan makan malam ya dari Shake Herbalife. Kita punya 5 rasa loh yang digambarkan coklat, tapi kita ada 5 rasa. Ada coklat, ada vanilla, ada berry, ada cookies, ada mint, dan rasanya enak banget ya. Kemudian kita juga akan mendapatkan menu makan. Kemudian kita juga akan mendapatkan coaching gratis dari coachnya. 1 hari 24 jam, kecuali kalau lagi tidur coachnya atau lagi mandi ya. Terus teman-teman juga akan berpeluang menjadi peserta terbaik yang akan mendapatkan hadiah spesial dari grupnya masing-masing. Jadi pastikan teman-teman silakan hubungi coachnya masing-masing ya untuk ikut mendaftar di program 10 hari berikutnya. Kalau yang sudah pernah ikut tinggal registrasi ulang aja. Yang penting teman-teman memiliki minimal 1 kaleng Nutrition Herbalife dengan akunnya masing-masing. Oke, demikian acara malam ini. Wah, luar biasa. Tadi pertama hadir 5.400 orang, diakhiri dengan 9.200. Oh, oke, masih ada beberapa yang bertanya. Oke, no problem ya. Nanti bisa japri ke coach yang masing-masing, akan disampaikan ke dokternya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam ini, terutama untuk Dokter Lia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan ilmunya untuk kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Coach Siska doakan teman-teman semuanya tambah sehat, panjang umur, lancar rezekinya sehingga bisa beli apa aja yang teman-teman mau dan makin disayang sama suaminya bagi yang punya. Yang belum punya jodoh, semoga dapat jodoh segera ya. Pokoknya komplit. Baiklah, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Coach Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.